Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yesaya pasal 45, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan menyelamatkan kita umat-Nya. Banyak hal dan kejadian yang tidak bisa kita pahami dengan pikiran kemanusiaan kita. Mungkin di antara kita pernah ditolong oleh orang lain yang tidak kita kenal, dan bahkan kita tidak memikirkan bahwa pertolongan itu akan datang kepada kita. Dan itu bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib di luar nalar kemanusiaan kita. Dan hal yang sama terjadi dengan bangsa Israel. Tuhan selalu berkehendak baik untuk menyelamatkan umat-Nya dengan banyak cara dan melalui orang lain yang tidak terduga sama sekali dalam hidup mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan dapat memakai siapa saja sebagai alat-Nya, termasuk orang yang tidak pernah diperhitungkan sekalipun. Tuhan dapat memakainya untuk melaksanakan dan mencapai maksud-Nya. Ini terlihat ketika Tuhan melalui Yesaya memberitahu umat Israel dan bangsa-bangsa lain bahwa Kores adalah alat tangan-Nya yang dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan-Nya. Dan siapakah Kores? Kores adalah seorang raja Persia. Ia sama sekali bukan seorang Israel, bahkan ia tidak mengenal Tuhan sama sekali. Namun Kores dipakai Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya, yakni melakukan tindakan pembebasan terhadap umat-Nya, bangsa Israel. Lalu apakah maksud Tuhan dengan memakai Kores sebagai alat-Nya? Melalui tindakan penyelamatan yang Tuhan kerjakan ini, Tuhan mau agar Kores yang tidak mengenal Tuhan tahu bahwa Dialah Tuhan, Allah Israel, yang telah memanggilnya dengan namanya. Tuhan juga mau agar bangsa-bangsa lain di luar Israel menyadari dan mengakui bahwa sesungguhnya Allah Israel-lah satu-satunya Tuhan Sang Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat umat-Nya, Israel. Tuhan mengurapi Raja Kores dengan tangan kanannya supaya ia menundukkan semua bangsa-bangsa
dan melucuti semua raja-raja. Tuhan memakai Raja Kores dengan kuasanya untuk membebaskan bangsa Israel. Dan melalui Raja Kores, Tuhan juga mau menunjukkan bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang berdaulat, yang tidak dapat dibandingkan dengan ilah-ilah lain. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan Tuhanlah yang bertindak menyelamatkan bangsa Israel melalui Raja Kores. Kasih Tuhan tak pernah lekang dari umatnya. Israel mengalami pembebasan dari pembuangan Babel bukan karena hebatnya Raja Kores, tetapi Tuhanlah yang menyelamatkan mereka dengan memakai Raja Kores, sebab Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan. Tuhan membebaskan Israel dari pembuangan melalui Raja Kores yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Mengapa Tuhan memakai Raja Kores sebagai alatnya? Karena Yakub dan Israel. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya untuk tujuan pemulihan sebuah bangsa pilihan Tuhan. Sekalipun bangsa Israel terbuang oleh karena pemberontakannya kepada Tuhan, tetapi tidak selamanya Tuhan menghukum umatnya. Pada waktu yang tepat, menurut caranya, Dia pulihkan dan selamatkan umat pilihannya melalui tangan Raja Kores yang dipilihnya sebagai alatnya melakukan tindakan penyelamatan bagi umat pilihannya. Umatnya dihukum ke pembuangan akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan, bukan untuk maksud membinasakan, tetapi untuk membina supaya bertobat dan hidup. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu ingat betul-betul bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, berdaulat, dan berkuasa. Dia terus bekerja untuk memproses kita umatnya agar kita sepenuhnya percaya kepadanya. Saat kita berdosa dan memberontak, Dia tetap bekerja untuk memulihkan kita. Saat kita setia, Dia tetap bekerja untuk menguji kesetiaan kita, untuk memurnikan kesetiaan kita. Dan Dia selalu punya cara dan memakai siapa saja untuk memulihkan hidup kita umatnya. Hanya satu maunya Tuhan dari kita, agar kita setia mendengar dan mengikuti jalannya. Kita hidup dalam kehendaknya. Dia sungguh mengasihi kita umatnya. Dia tidak ingin satu pun kita binasa. Mari kita respon kasih Tuhan yang agung itu dengan hidup mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Hiduplah dalam kebenarannya. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya dan jauhi larangannya. Dan seterpuruk apapun hidupmu, termasuk saat engkau terpuruk karena dosa-dosamu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Dia selalu peduli kepadamu. Dia sungguh sangat mengasihi engkau. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang bekerja dan berdaulat. Dan dengan caranya, Dia pasti menyelamatkan engkau, asal engkau menyadari kekeliruanmu bahwa engkau sungguh telah jauh dari Dia. Dan ingatlah, selamanya kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Tuhan kita binasa. Oleh sebab itu carilah Tuhan senantiasa. Bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Supaya kita tidak terbuang lagi dalam lingkaran dosa. Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Dia ingin semua kita selamat. Oleh sebab itu mari kita terus belajar taat, berserah, dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia, yang maha kasih, yang maha berdaulat, yang maha berkuasa. Dengarkanlah Dia supaya engkau hidup. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.